Selamat siang pemirsa IDX Channel, kembali berjumpa dalam IDX First Session Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vina Munawar, inilah IDX First Session selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Wisma Danantara sebagai kantor Badan Pengelola Investasi Danantara. Dikutip melalui akun Instagram resmi Presiden Republik Indonesia, Prabowo tampak didampingi CEO Danantara Rosan Roslani saat memotong tumpeng dalam momen peresmian tersebut. Dalam keterangannya, Presiden berharap keberadaan kantor baru ini menjadi tonggak penting bagi Danantara untuk semakin tumbuh dan berkembang sebagai lembaga pengelolaan kekayaan negara yang profesional dan andal. Prabowo juga ingin dana yang dikelola Danantara mendorong pembiayaan berbagai proyek strategis nasional. Prabowo meyakini hal tersebut akan memberikan manfaat besar bagi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pemirsa, pemerintah Indonesia tengah mengintensifkan lobi ke Uni Eropa dan Amerika Serikat demi membuka akses pasar lebih luas bagi produk industri padat karya nasional. Pemerintah menargetkan penurunan tarif serendah mungkin, khususnya dari pihak Uni Eropa demi memberikan keunggulan kompetitif bagi produk Indonesia. Pemerintah Indonesia tengah mengintensifkan lobi ke Uni Eropa dan Amerika Serikat demi membuka akses pasar lebih luas bagi produk industri padat karya nasional. Strategi ini mencakup negosiasi penurunan tarif biaya masuk, seperti perbaikan efisiensi logistik dalam negeri, demi mendongkrak daya saing di tengah tekanan ekonomi global. Industri padat karya yang menjadi fokus lobi ini merupakan sektor vital penyerap tenaga kerja. Sektor ini mencakup tekstil dan produk tekstil, alas kaki, furnitur, mainan anak, elektronik rumah tangga, serta produk makanan dan minuman olahan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan, pemerintah menargetkan penurunan tarif serendah mungkin, khususnya dari pihak Uni Eropa, demi memberikan keunggulan kompetitif bagi produk Indonesia. Terkait dengan untuk industri padat karya, memang saat sekarang pemerintah sedang melakukan negosiasi baik untuk pasar di Eropa maupun dengan Amerika Serikat. Kita ketahui dalam tarif, kita berharap dengan bisa ditekannya tarif, terutama Eropa, mereka menjanjikan akan diturunkan di bawah serendah mungkin. Nah, ini tentu akan meningkatkan daya saing kita. Dengan kombinasi strategi diplomasi dagang kuat dan reformasi logistik efisien, pemerintah berharap dapat menjaga keberlangsungan industri padat karya sebagai tulang punggung penciptaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemerintah mulai mensosialisasikan peraturan pemerintah atau PP nomor 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang secara resmi diterbitkan pada 5 Juni 2025. Tujuan utama penerbitan PP tersebut menciptakan kepastian berusaha dan keselarasan kebijakan pusat dan daerah agar iklim investasi Indonesia semakin kompetitif. Pemerintah mulai mensosialisasikan peraturan pemerintah atau PP nomor 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang secara resmi diterbitkan pada 5 Juni 2025. PP nomor 28 tahun 2025 ini menjadi pengganti PP nomor 5 tahun 2021 dan menandai penyempurnaan sistem perizinan usaha berbasis risiko yang lebih terukur, digital, dan terpadu melalui Online Single Submission Risk Based Approach atau OSS-RBA. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susyono Mugiarso menyebut terdapat 3 substansi utama yang membedakan PP 28 tahun 2025 dengan regulasi sebelumnya, yakni penerapan Service Level Agreement, kebijakan fiktif positif, serta seluruh proses perizinan, baik dasar sektoral maupun perizinan penunjang, diwajibkan dilakukan melalui sistem OSS-RBA yang dikelola Kementerian Investasi atau BKPM. Tujuan utama penerbitan PP ini menciptakan kepastian berusaha dan keselarasan kebijakan pusat dan daerah agar iklim investasi Indonesia semakin kompetitif. PP 28 ini diharapkan mampu menyederhanakan proses, mempercepat layanan, serta memberikan
khususnya memastikan kejelasan dan kepastian bagi seluruh pelaku usaha. PP nomor 28 tahun 2025 rencananya akan berlaku penuh mulai 5 Oktober 2025. Pemerintah akan berikan masa transisi selama 4 bulan di mana sistem OSS RPA akan disesuaikan dengan ketentuan baru PP 28. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX News. PT Pertamina International Shipping menyatakan komitmennya dalam penerapan ESG yang bertanggung jawab dan berdaya saing global. Kedepan, Pertamina International Shipping akan menargetkan apresiasi market internasional dari penerapan ESG yang menjadi unggulan, seperti Indonesia Hospitality hingga teknologi di kapal yang ramah lingkungan. PT Pertamina International Shipping menyatakan komitmennya dalam penerapan ESG yang bertanggung jawab dan berdaya saing global. Penerapan ESG pada Pertamina International Shipping dilakukan mulai dari optimalisasi trek kapal hingga peningkatan kualitas armada dan tata kelola perusahaan. Direktur Freight Management Pertamina International Shipping, Irfan Zainul Fikri mengatakan, ke depan pihaknya akan menargetkan apresiasi market internasional dari penerapan ESG yang menjadi unggulan, seperti Indonesia Hospitality hingga teknologi di kapal yang ramah lingkungan. Berikutnya, bagaimana ini kemudian bisa kita mendapatkan apresiasi dari market internasional dengan less fuel oil consumption, dengan teknologi ramah lingkungan, dengan Indonesian Hospitality, itu menjadi keunggulan utama. Kita bisa bermain bukan hanya di within the regional, tapi juga worldwide. Irfan menargetkan penerapan ESG di tahun 2025 ini diharapkan dapat memperoleh skor dari lembaga pemeringkat rating internasional. Untuk mencapai target tersebut, pihaknya akan menekankan pentingnya strategi yang tepat, aksi nyata, dan peningkatan persepsi pasar global. Dari Jakarta, Riki Anwardi, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor secara kumulatif periode Januari hingga Mei 2025 meningkat 6,98% dibandingkan periode Januari hingga Mei 2024. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini mengungkapkan, andil utama peningkatan nilai ekspor disumbang oleh industri pengolahan sebesar 12%. Kemudian untuk ekspor non-migas tercatat 106,06 miliar dolar Amerika Serikat. Menurut sektor industri pengolahan tercatat 88,6 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 16,53%. Lalu sektor pertambangan dan lainnya 14,66 miliar dolar Amerika Serikat minus 27,07%. Sepanjang Januari hingga Mei 2025, total nilai ekspor mencapai 111,98 miliar US dollar atau naik 6,98% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Nilai ekspor migas tercatat senilai 5,92 miliar US dollar atau turun 11,26%. Pemirsa, tetaplah bersama kami di IDX First Session Closing.